Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu kala, terdapat banyak ular yang menjalani kehidupan pertapaan di puncak-puncak gunung. Setiap tahun, dengan peluh dan dedikasi, seluruh ular yang mendedikasikan diri untuk bertapa ini akan turun dari ketinggian gunung menuju dasar lautan untuk menghadap Raja Ular yang agung, yang dikenal sebagai ular naga. Pada pertemuan ini, ular-ular tersebut berharap mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dari sang raja. Ilmu yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi mencakup pemahaman tentang cara mempertahankan awet muda, memiliki bisa mematikan, kemampuan untuk mengubah wujud menjadi manusia, serta berbagai ilmu mistis lainnya yang diatur oleh Raja Ular. Dalam konteks ini, jalan yang dilalui oleh ribuan ular yang berbondong-bondong untuk menemui Raja Ular tersebut meninggalkan jejak yang abadi. Jalur yang mereka tempuh dari puncak gunung ke dasar lautan tersebut kemudian berubah menjadi sungai, dan hal ini menjadi alasan mengapa sungai-sungai di bumi tampak berkelok-kelok, mengikuti rute perjalanan ular-ular tersebut. Namun, di luar jalur sungai utama yang dilalui oleh ular-ular yang taat, terdapat juga sungai anak-anak di sekitarnya. Kemunculan anak-anak sungai ini tidak lepas dari karakter ular-ular yang ada. Beberapa ular, dengan sifat nakal, ingin mengambil jalan pintas agar dapat menyalip ular lain demi kesempatan untuk bertemu dengan Raja Ular. Inilah alasannya mengapa sungai-sungai tidak hanya berkelok-kelok, tetapi juga memiliki cabang-cabang yang membentuk aliran yang lebih kompleks. Ular-ular yang dengan tekun menjalani kehidupan bertapa, dengan harapan mendapatkan berkah dari sang naga, akan menerima pahala berupa ilmu mendalam dari Raja Ular. Ciri khas dari ular yang berkunjung ke tempat pertapaan adalah adanya kemampuan untuk memanggil hujan lebat, petir, gempa bumi, serta bencana alam lainnya. Jalur yang mereka lalui, sebagai hasil dari berkah yang diberikan oleh Raja Ular, biasanya ditandai dengan terjadinya banjir. Dalam tradisi ini, sebagai simbol penghormatan dan pengabdian kepada Raja, ular-ular tersebut mempersembahkan keturunannya yang telah menjalani kehidupan sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam situasi banjir, seringkali terjadi banyak kerusakan seperti pohon tumbang, bangunan roboh, dan hilangnya banyak nyawa akibat derasnya arus banjir. Mereka yang meninggal dunia akibat bencana ini diyakini sebagai anak cucu ular yang dipersembahkan kepada sang Raja Ular untuk memperoleh pengetahuan dan kekuatan. Proses transisi ini tidak berhenti di situ. Manusia yang terenggut nyawanya dan hanyut oleh banjir akan dihidupkan kembali oleh sang Raja Ular dan kemudian diubah menjadi ular. Dalam wujud baru tersebut, mereka akan diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan di udara dan juga kemampuan terbang. Ular-ular ini akan tampil sebagai makhluk besar yang memiliki kaki, sayap, dan mampu melayang di udara dengan mahkota yang berkilau. Terbang mendekati matahari, mereka akan menghasilkan keringat yang melimpah. Keringat ini, yang jatuh ke tanah, akhirnya menjadi hujan, menyuburkan bumi. Dengan demikian, kisah ini menjelaskan dengan khas mengapa sungai-sungai di dunia berkelok-kelok. Meskipun cerita ini merupakan fabel dan tidak perlu diambil secara literal, ia mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat. Secara konkret,
Sungai Brantas adalah contoh nyata dari fenomena ini. Sungai tersebut tidak hanya berkelok-kelok, namun airnya juga tampak tak pernah habis. Dengan hulu sungai yang terletak di daerah Malang, aliran airnya bergerak ke selatan menuju Blitar, berbelok ke Kediri, dan akhirnya kembali berbelok menuju Surabaya. Menurut cerita rakyat di Jawa Timur, keunikan aliran sungai ini diakini berkaitan erat dengan keberadaan ular-ular yang bertapa di pegunungan, menandai hubungan harmonis antara alam dan mitos yang terbangun dalam masyarakat.